Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Hoki Channel. Kali ini agak keterangan, Om? Nggak apa-apa. Kepala gue silo gak? Nggak apa-apa. Baru gunting rambut lagi nih, cuman yang gunting kali ini nih apa namanya, banyak yang gak rata, Om, ya. Oke, kita punya Fortuner VRZ 2016 yang kilometernya baru menyentuh angka 54.000. Artinya ketika mobil ini sudah dipakai 8 tahun, per tahunnya sangat sedikit dibandingkan dengan mobil-mobil diesel lainnya. Sebelum kita memulai vlog ini, gue mau cerita sedikit tentang beberapa stok mobil yang belum sempat terupdate di YouTube nih. Ini yang pertama ada Innova V Diesel 2013, pemakaian 2014. Ini juga kilometernya cukup kecil nih, 74.000 nih. Cuman kalanya mungkin di warnanya silvernya belum warna silver seperti VNT yang terakhir last edition, atau mungkin seperti VRZ yang 28 ini nih. Kalau andai aja Grand Innovanya warna ini, mungkin harganya bisa menyentuh angka hampir di 300 jutaan. Kenapa? Karena kemarin sempat ada teman gue juga dealer mobil itu jual Innova Grand 2015 diesel kilometer 48.000 itu sampai di angka atau nggak berapa, Om? 275 juta, Om. Jadi ketika Innova diesel disuntik mati yang tipe V dan Venturer-nya, Om, Innova Grand ikutan naik, VNT juga mungkin ikutan naik. Cuman harga ini tuh tidak bisa naik drastis karena apa, Om? Nyarinya kondisinya bagus juga susah. Dan yang kedua, apalagi sekarang mobil-mobil baru dengan harga segitu udah mulai banyak. Tapi tetap bagi sebagian orang tuh tidak akan pernah lari pakai diesel sampai diesel tuh benar-benar di-ban. Ya kan? Iya. Cuman mungkin gini, analoginya kalau misalkan lo pakai Kijang Grand Innova atau mungkin pakai Fortuner 2KD non VNT dan lo diharuskan mengisi Pertamina Dex atau mungkin Dex Lite di harga yang cukup tinggi, ya mungkin agak berat juga ya. Ya itu plus dan minusnya. Apalagi kalau mobil diesel itu kita pakai misalkan 2KD atau enggak 2KD VNT. Itu kalau selama lo ganti olinya rutin dan juga filter solar lo ganti dengan baik, paling selama 100.000, 150.000, the most common parts yang lo harus ganti paling enggak cuman arang di alternator, itu biasanya udah usia, puli, fan belt, sama si shock breaker. Udah. Kalau masalah turbonya sampai jebol pun itu udah kebangetan banget, berarti lu pakainya udah terlalu barbar gitu ya kan. Oke, lanjut. Ini Innova tipe V, kalau lu lihat yang paling ketara itu di bagian sini. Ntar deh kita bikin vlog sendiri ya. Buat Om Dimas, mau nggak, Om? Mau dong. Hah? Ntar deh, ini belum sempat dipoles nih, Om, karena ini kebetulan mobilnya ngantri banyak polesan nih. Iya. Ini yang bakal on air nggak lama lagi, Pajero Dakar 2018, udah full modif. Udah dipendekin pakai coilover, pakai pelek, ganti BBK, knalpot full system, ntar kita bahas. Ini Innova 2022 udah laku, udah di DP. Kita punya Innova 2021 juga di sana. Itu Pajero yang kemarin kita review, Om, ya? Iya. Ini Fortuner Silver udah di DP, cuman lagi nunggu waktu untuk peredam karena kita kebetulan kekurangan orang. Kita ada apa namanya? Bengkel baru. Wih, ya, mau di review nggak ntar? Review dong. Oke, lanjut ke mobilnya. Oke. Nah, Fortuner VRZ, ini generasinya nih, ini apple to apple ya, ini 2023, ini 2016. Secara garis bodi semuanya sama nih, Om. Dari sini ke sini tuh semua sama. Cuman mungkin apa namanya, lampunya beda, bodi kitnya beda. Jadi kalau kita cerita, banyak sekali orang yang sudah dimodifikasi, mulai dari diganti lampu belakang jadi facelift, body kit facelift, lalu dia punya pelek diganti-ganti. Tapi lu nyari 2016 kilometer 54.000 di mana, Om? Susah banget, Jon. Hah? Susah asli. Jadi makanya kalau kita cerita kenapa orang tetap bertahan sama mobil diesel. Mereka pakai mobil ini, satu, bahan bakarnya juga cukup lumrah ya, murah ya. Maksudnya lu isi 300.000 udah bisa full dengan biosolar. Tapi ini mobil kebetulan nggak ada biosolar, nggak ada barcode-nya, jadi dapetnya belum ada barcode. Jadi kalau lu mau barcode silahkan. Lalu yang kedua, di 2019, temen gue itu beli Fortuner VRZ 385 juta, Om. Ya, 385 second, 2019 apa 2020 tengah-tengah gitu, gue lupa. Di tahun 2024 ini, kemarin dia jual sendiri ke pemakai langsung, kilometer 120.000, itu laku 357 juta 500. Full service record mobilnya. Artinya dia pakai mobil VRZ 2016 selama hampir 5 tahun, di luar dari biaya pajak, di luar dari biaya maintenance, di luar dari biaya lain-lain ya.
itu depresiasinya tidak sampai 10%. Nah, lo bayangin. Tapi ketika lo 380-an itu lo dulu mungkin beli mobil lain selain Fortuner, depresiasinya berapa? Iya. Nah, gitu. Jadi orang Indonesia tuh biasanya kenapa masih tetap bertahan stick with Fortuner, Innova, Pajero, karena mereka tahu sebusuk-busuknya kilometer dia pakai, mobil itu tetap dijual masih ada harganya. Nah, cuman mungkin kalau udah kilometer di atas 200.000 udah harganya mungkin depresiasinya bisa lebih drop. Nah, ya kan? Tapi ya semua tergantung sama kondisi mobil juga sih. Kayak gini nih, ini 2016 54.000. Bannya masih bawaan tembus 2016 Dunlop Grand Trek yang ini. Gua bingung kalau gua ganti bannya ntar dibilang kilometernya palsu kan, Om? Iya. Jadi gua biarin aja bannya begini dan juga peleknya nggak gua repaint kemana-mana karena ini memang mobil ini konsepnya ya udah full original aja semua, nggak ada delete chrome, nggak ada apa. Ini memang khusus untuk bapak-bapak yang pengen ngincer Fortuner second di harga segini, ya udah beli aja terus. Apalagi sekarang barunya yang model legender itu tuh, Om. Kalau nggak salah Leader, Fortuner Leader itu 660 juta sekian. Nah, artinya mobil barunya kan lebih tinggi lagi harganya. Iya. Dulu kalau nggak salah 2016 itu pertama kali Fortuner VRZ ini model keluar itu 508 apa 515 gitu. Dia udah naik sekitar 150 juta selama 8 tahun dengan bodi yang sama. Wah, orang-orang makin senang nih. Yang punya 16 bisa ditukar lagi ke Legender facelift kan. Udah nggak perlu ganti lagi. Nah, ini dia interiornya ya seperti biasa lah ya kalau Fortuner, Om ya. Gimana sih? Kita mau bahas apa lagi juga bingung. Cuman karena maintenance-nya. Kalau maksudnya kalau di servis di Auto 2000 gitu apakah lebih harga jualnya apakah lebih bagus, John? pasti kalau kita bicara tentang Fortuner, kita jual di sini misalkan kilometer itu udah 100.000 atau enggak mungkin 115.000 atau enggak mungkin 80.000. Itu kalau tidak ada verifikasi dari Auto 2000, Astrido, Tunas, Agung Toyota atau mungkin apa namanya Kala Toyota ya mungkin seperti di Makassar gitu, mereka akan memiliki keraguan ketika jual mobil. Oh iya. Nah, pertama adalah recordnya loncat. Misalkan gini, mobil ini 2024 dijual nih, kilometer 54.000, tapi 52.000-nya itu di 3 tahun yang lalu. Make sense nggak? Iya, susah ya. Hah, susah kan? Ngomong ya. Hah, susah ngomong kan? Iya. Tapi sebelumnya, kecuali gini Om, mungkin dia kilometernya 20.000, mobil ini 8 tahun umurnya ya, 3 tahun lalu itu masih 18.000, 3 tahun lalunya lagi 15.000, artinya masih make sense gitu loh. Dia memang jarang dipakai mobilnya. Tapi kalau misalkan dari 54.000 itu ke belakang 3 tahun itu, apa namanya, rapat. Itu berarti selama 3 tahun itu kemana mobilnya, John? Gitu. Kecuali ada juga tipikal orang, misalkan gini. Jadi nggak semua mobil nggak ada record itu jelek kilometernya nggak asli. Contoh, dia beli dari baru dari dealer. Dia punya, kan kalau orang Indonesia itu kan ada nggak enakan Om. Adek gue punya bengkel nih, gue ganti oli di dia aja deh. Artinya mobilnya tidak ada terverifikasi ganti oli di bengkel resmi. Ya kan, gue pernah soalnya ketemu Pajero 2017 itu kilometernya 90.000, tapi dari nol dia cuma servis sekali 1.000 di Mitsubishi. Gue tanya, kenapa Om nggak ada buku servisnya nggak diisi? Ini gue biasa yang servis selalu anak buah, bawa ke bokapnya punya bengkel gitu loh. Selama ini terus juga dia berharapnya waktu diganti di sana dia menggunakan oli full semi sintetik atau full sintetik gitu. Kalau nggak salah dia pengennya selalu pakai PTT. PTT yang 1030. Jadi dia nggak mau pakai oli dealer, dia maunya pakai oli luar. Ya, itu kan makanya prinsip orang beda-beda. Cuman balik lagi kita ngelihat pada kondisi fisiknya. Oke, lanjut. Fortuner VRZ 2016 ini punya kekurangan satu. Dia rem belakangnya masih menggunakan rem tromol sampai 2017 pertengahan. Jadi kalau kita bicara, ditanya, Om remnya kira-kira bakalan aman nggak buat pakai? Sebenarnya sih aman-aman aja, karena Innova sendiri sampai tipe Venturer pun dia masih rem belakangnya menggunakan tromol. Tapi alangkah baiknya mungkin kalau lo punya budget, lo ambil yang 2017 sudah double disc. Ya kan? Makanya kalau kita ngelihat Fortuner yang di bawah 400 juta, itu variannya banyak. Ada yang 16, 17, 18, 19, sampai 20 yang non-TRD pun dapat di bawah 400 juta. Semua berbalik sama kondisi, ada yang bilang 80.000, ada yang bilang 90.000 tahun muda. Jadi semua tergantung Om, lu pengen 2016 km kecil harganya sama kayak 2019 km gede, atau lo beli kilometer gede tapi tahun muda.
Karena kan ada gini perbandingannya, analoginya. Kalau lo beli tahun lebih tua, mungkin salah satunya pajaknya juga lebih murah 1 sampai 2 juta dibandingkan yang tahun lebih muda, ya kan? Cuman kalau lo dapat tahun yang lebih muda, oke, tahun lo lebih muda, otomatis mungkin banyak sekali fitur-fitur yang sudah ditambahkan. Contoh kayak head unit 2016 sama 2018 beda, gitu. Terus udah gitu ada double disc di bagian belakang. Jadi semua berbalik sama selera masing-masing aja, gitu. Tapi ya kalau gue bilang sih VRZ semuanya modelnya sama sih sampai 2020. Kayak gini, ini gue buka di harga 368 juta, ya kalau dibilang mahal, gue lihat di internet juga pada jual segitu, Om. Iya. Dapatnya juga susah kilometer segini, karena kemarin itu kita dapat beberapa kali, udah nyampe ke rumahnya kilometer 70.000, tapi joknya udah pada layu, ya kan? Karena memang Fortuner ini joknya, sini Om, dari situ Om, sorry. Joknya Fortuner tuh dia modelnya semi bucket di sebelah sininya nih. Jadi dia kayak model meluk gitu. Terus kalau di bagian sini orang tuh malas buat ngangkat kaki turun. Jadi makanya ini suka keseret-seret nih. Nah ininya suka pada suka pada hancur. Iya. Segini sih masih lumayan oke. Ini setirnya juga masih ori, cuman ada bopak-bopak dikit nih, wajar nih. Ini selalu penyakit Fortuner. Kilometer 30.000 pun setirnya pasti selalu usang di bagian sini-sininya nih Om. Karena cincin kayaknya. Hah? Cincin. Cincin ya kayaknya. Iya. Oh iya ya, kalau cincinnya dari sebelah sini dia di sini posisinya ya gini ya. Yuk sambil nyetir Om, panas Om. Oke, kita udah di dalam kabin Fortuner VRZ. Nah, ini dia yang gue bilang. Kalau lo bawa Fortuner VRZ, itu yang bikin lo lebih cepat lelah nyetirnya itu adalah dia punya daya penglihatan mobil itu lebih kecil dibandingkan dengan mobil lainnya karena model dashboard interface-nya tuh berdiri. Nah, dia punya jarak pandang tuh sempit. Jadi menurut gue ini yang salah satu bikin bawa VRZ tuh lama cukup bikin agak sedikit lelah. Tapi kadang-kadang ya Om ya, lu punya VRZ standar gini pingin ya kan, punya VRZ yang standar. Tapi sama other way lu pingin juga yang udah modifikasi. Tapi karena sekarang lihat modifnya udah mulai apa namanya Om? Mulai barbar. Hah? Ya, barbar itu kan selera Om. Kita nggak bisa nyalain yang punya mobil. Apa sih enaknya sebenarnya di mobil kan orang suka ngomong libung iya, keras iya, tapi ya Fortuner Om. Gimana pun orang tetap beli ini karena merasa oh ya udahlah gue beli mobil yang investasinya aman. Yang kedua selama gue perawatan rutinnya masih cukup oke, artinya maksudnya gini, lu keluar duit untuk servisnya tuh nggak nyekek. Even lu di bengkel resmi pun selama lu nggak ngambil yang namanya kayak refresh oli, cek-cek yang lain-lain gitu loh, itu lo habisnya juga paling nggak 1.100.000, 1,2 per 10.000 masih oke. Ya kan, coba kalau lo beli mobil Eropa ya kan, walaupun memang mobil Eropa jauh lebih nikmat dibandingkan mobil Fortuner, tapi tetap lo punya Fortuner tuh nih, lo nyetir sendiri enak, lo duduk di tengahnya ya udah moderate lah ya, lo tetap lebih enak Innova. Tapi tinggi Om mobilnya Om, ya kan? Ya gini aja gitu loh Fortuner Om. Cuman ya memang buat orang yang tinggal di komplek-komplek yang agak luas itulah lebih enak lah. Jadi makanya kalau kita bilang ya Fortuner itu membosankan, di luar sana masih banyak orang yang memimpikan mobil Fortuner untuk jadi mobil idaman mereka Om. Iya. Karena makanya yang gue bilang Fortuner, Innova, Pajero worth it lah ya. Bukan. Itu masih menjadi mimpi setiap orang-orang yang belum punya mobil. Goal mereka tuh itu, bukan goal mereka aku pingin punya Ferrari atau aku pingin punya Mercy E-Class atau aku pingin punya BMW. Orang Indonesia jamaknya gitu. Mungkin ya karena banyak sekali orang-orang tuh yang modifikasi cumi-cumi atau modifikasi serba hedon itu di TikTok, di Reels gitu kan. Jadi banyak anak-anak muda itu terobsesi untuk punya Innova dan Fortuner. Terus juga yang kedua, mereka juga senang ketika punya mobil seperti ini, diajak jalan-jalan keluar kota pun mobil ini siap gitu loh. Walaupun sebenarnya notabene untuk penumpang lebih enak si Alphard atau Innova gitu loh. Tapi tetap Om, Fortuner tuh gimana ya? Bawanya pede, John. Pede. Ya, itu salah satu alasan juga. Lu lihat deh. Fortuner kita nggak nyalain semua pengguna Fortuner yang arogan ya. Karena banyak sekali yang maksudnya yang ya kayak Kenny gitu lah, ngerti nggak lo? Tidak punya kepentingan tapi gipol. Tot gitu ya kan. Gini. Modimnya
gitu ya kan. Gitu kan. Ya mau gimana Om ya kan, itu udah jadi rahasia umum ya. Iya di Indonesia ya udahlah gitu ya kan, mau gimana lagi ya, kita kalau ini yang waras ngalah gitu kan ibaratnya. Tin gitu ya kan. Meresahkan ya. Meresahkan. Ya kan gue juga pernah ikut juga di dalam mobil, gue diem aja lah gini aja kan. Nah jadi gitu Om, yang gue bilang Fortuner itu yang pertama, entah kenapa lu bawa mobil apa contohnya kayak Avanza atau nggak mungkin Honda City, lu kalau minta jalan tuh di perkotaan besar di Jakarta gini ya susah banget Om. Iya. Tapi kalau naik Fortuner nih, lu maju dikit nih, tuh, orang tuh ngalah gitu loh maksud gua. Itu ya jeleknya orang Indonesia tuh, maksudnya lu pakai mobil yang bagus atau mungkin mobil yang galak baru orang tuh takut gitu ya kan. Daerah gua aja kontainer semua. Nah iya. Makanya ada beberapa cewek-cewek yang beli mobil di gua Om, beli Fortuner. Dia ngomong kan, kan gua nanya kan, Ci, kenapa belinya Fortuner buat pakai harian? Ya kok habis saya kalau naik Honda City waktu itu sering dipepet-pepet mulu di jalan, capek gitu ya kan. Saya pikir udahlah ada duit lebih, gua beli Fortuner aja biar lebih di apa namanya? Lebih dihargai. Di jalan lebih pede gitu loh. Iya. Itulah John, Indonesia John, ya kan? Dimana Fortuner udah menjadi apa namanya? Standar mapan orang Indonesia. Udah deh John, Toyota nih ya, di hari-hari panas begini ya, AC-nya dingin, ya kan? Paling rusak cuman filter AC lo ganti tiap goceng, ya kan? Apalagi, ya kan? Apalagi kalau lo punya barcode Om. Ya kan? Masalah malu kan lo isinya, kata Kedi lo pakai masker aja John. Isinya 300.000 aman ya kan. Filter solar, nah kalau tipe KD filter solar itu masih satu, yang ini ada dua, yang di bawah itu harganya hampir 1 juta, yang di atas itu cuma ratusan ribu, cepet atau 200 gitu ya kan. Yang bawah itu lu ganti intervalnya 2 kali ganti oli, lu ganti sekali. Yang atas itu tiap kali ganti oli sebisa mungkin diganti. Dan juga kalau misalkan interval ganti olinya tuh bisa, kalau bisa 5.000 atau 7.000 tuh udah lu udah ganti, biar mesinnya tuh tetap tetap halus, bener ya kan Om? Kalau nggak mesinnya nggak halus Om, sayang. Ini kayak temen gue jual kemarin Om, yang gue cerita 357.500 kan. Mungkin karena dia ada body kit TRD-nya juga, terus udah gitu ada pelek NK. Tapi itu mobil 125.000, masih bagus banget Om audionya, apa mesinnya. Satu dia juga pakai cuma di tol-tol doang, yang kedua apa namanya, mobil itu setiap 30.000 sekali dia pasti detailing. Dan juga mobilnya nggak pernah kena panas dan hujan. Karena mobil yang paling jahat ketika kena panas sering-sering Om, itu atapnya pasti pada botak. Iya benar. Satu atap botak, kedua lampu-lampu mikanya tuh pada kuning gitu. Itulah semua Om, lu punya mobil apapun sih sebenarnya kalau lu nggak disayang ya kayak Greco kan sayang kan. Akhirnya lu sekarang mau jual, lu ganti Camry bingung kan. Ditawar cuma 20 juta ya? Hah? Mana ada. Loh kok ketawa? Ntar marah John, itu apa komunitas gua. Loh, emang lu pernah ikut komunitas Om? Ikut dong, wah keren-keren tuh. Emang lu kopi darat? Hah? Enggak, apa ini aja di Facebook. Oh di Facebook, itu mah lu komunitas jual beli, spare part deh. Ininya memang ada jual beli juga ada. Ada plat M Om. M kemana sih? Madura. Mobilio nih, ini mobil enak juga nih Om. Salah satu mobil yang bandel, makanya Armada Bluebird sekarang banyak pakai Honda Mobilio juga kan? Oh iya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton. Ini mobil tadi gue udah buka harganya 368 jetong nego. Jadi kalian kalau mau nego datang ke sini. Pajaknya bulan 9 2024. Ini recordnya ada yang terakhir di sini. Yang lamanya ada di dalam, udah gue simpen. Ada bon servisnya dari baru ada, semua lengkap. Ini paling gampang nih melihat VRZ itu ininya nih. Jadi kan gini nih, enggak, tangan kan di sini. Kalau ininya udah kempes, kerut-kerut, berarti itu udah banyak dipakai juga. Ininya nih pada licin gitu ya kan. Sama paling gampang tuh sebenarnya pedal. Pedal bawah itu menunjukkan bahwa kilometer kurang lebihnya berapa. Karena bisa kalau metik kan nginjeknya di sininya doang nih. Iya. Nah di sebelah kanannya doang. Oke, kita parkir dulu. Itu Innova sih bagus Om, cuman kalahnya di interiornya aja nggak ori. Udah di apa namanya, retrim. Tipe V itu bagusnya gini, dari zamannya Grand sampai yang sekarang model Ribbon. Tipe V itu bangku baris keduanya tuh tengahnya tuh ada armrest ya.
Kalau yang G nggak ada. Kebetulan gue baru beli G guys. Tuh. Ntar ya kita review satu-satu ya. Bye bye.